Halo tetangga online semua, buat kalian yang ingin rumahnya dekat dengan alam, terus suasana dan fasilitasnya mewah tapi harganya terjangkau, simak videonya sampai habis karena saya mau ngajakin kalian cari rumah. Halo tetangga semua, sekarang saya lagi ada di Sila Ed Sawangan, township seluas 102 hektar dengan 55% area terbuka. Wah, itu cocok banget buat kalian yang pingin punya rumah tapi nuansanya alami. Selain area terbuka hijau, ada juga akses ke danau yang suasananya alami dan menarik. Dan sekarang saya mau ngajak kalian home tour ke rumah terbaru yaitu tipe Maestro yang dilengkapi dengan 7 Wonders Facilities. Dan di belakang saya ini udah ada dua rumah, yang satu tipe M5, yang satu tipe M6. Nah sekarang kita mau bahas dulu tipe M5 dulu kali ya, yuk. Jadi untuk unit tipe M5 ini dia punya luas tanah lebar 5, panjang ke belakang 10 meter, itu artinya 50 meter persegi. Dan untuk luas bangunan dia adalah 62 meter persegi yang terdiri dari 2 lantai tetangga. Gimana? Bangunannya, desainnya udah kayak ini ya, rumah-rumah Jepang ya. Minimalis tapi tetap ada unsur tropisnya. Ada taman-taman di depan walaupun tema tamannya itu sepertinya Zen Garden ya yang dipilih. Tapi itu bagus. Tapi nanti kalau misalnya kalian beli rumahnya, kalian bisa mungkin ya bisa berkreasi sesuai dengan keinginan kalian untuk di bagian taman depannya. Kalau fasadnya biasanya belum boleh diubah ya untuk jangka waktu beberapa tahun gitu. Oke, kita bahas di sini tipe M5. Seperti saya udah disebut tadi, dia punya lebar 5 meter. Artinya dia masih bisa naruh carport seperti ini. Ini carportnya minimalis, nggak terlalu banyak ornamen. Dia hanya pakai granite tile. Motifnya batu alam ya sepertinya. Dan dipasang motif bata seperti ini. Dan ini minimalis, low maintenance. Kalau mau dibersihin gampang. Dan yang paling penting karena ini area outdoor, dia nggak licin. Jadi anti slip. Walaupun basah gitu ya. Oke, di sini tadi udah saya sebut. Di sini adalah area taman yang cukup luas. Oke, untuk dindingnya dia di cover lagi pakai artificial wood seperti ini. Motifnya motif kayu. Ini juga low maintenance ya untuk jangka panjangnya. Cukup dibersihin aja kalau misalnya dia udah mulai berdebu. Tinggal ditarik aja dari atas ke bawah. Dikuas gitu atau pakai sapu juga bisa disapuin dari atas ke bawah. Dan di sebelah sini terdapat jendela. Ini fungsinya untuk pencahayaan di area tangga ya. Nanti kita lihat area tangganya seperti apa tetangga. Dan di sini ada detail menarik juga. Ini bisa untuk naruh-naruh perkakas atau peralatan pembersih untuk bagian depan sini. Atau bisa juga untuk lemari sepatu. Nah kalau kalian jadiin apa nih area ini? Tulis di kolom komentar ya. Kalau di rumah contoh ini dijadiin tempat payung seperti ini tetangga. Nah sekarang kita ada di area terasnya. Area terasnya cukup luas. Dia sekitar 120 cm. Dan kesananya sekitar 2 meter ada nih tetangga ya. Ini agak naik sedikit dan ini pintunya dia pakai engineering wood. Kemudian untuk frame-nya dia pakai material aluminium seperti ini. Dan ini udah ada smart door lock-nya juga ya. Dan di sini ada permainan yang menarik ya. Jadi alih-alih langsung ketemu ceiling, di sini ada satu kayak topi-topian gitu nih tetangga. Itu bisa jadi aksen khusus yang lebih modern dan juga dinamis ya. Menarik. Tadi saya belum bahas untuk lantai 2-nya, karena bangunan ini lantai 2, kita lihat dulu yuk dari luar seperti apa. Di bagian depan rumah terdapat jendela yang cukup masif, itu besar-besar ya, dan sepertinya bisa dibuka juga dari dalam. Dan untuk atapnya dia model bentuk yang mengotak, jadi nanti dia kemiringannya justru ke bagian belakang rumah. Nanti kita lihat sama-sama pakai drone aja ya. Oke, untuk di sini ada permainan juga, garis-garis, minimalis, nggak terlalu banyak lekukan, khas rumah-rumah modern. Kita sekarang mau ajak kalian ke bagian dalamnya seperti apa. Oke tetangga, waktunya kita bahas area bagian dalam dari rumah tipe M5 Maestro ini. Dan begitu masuk di balik pintu, kita bakal langsung ketemu area foyer, bisa untuk menyimpan sesuai dengan kebutuhan kalian. Kalau di rumah contoh, dia digunakan untuk menyimpan sepatu serta alas kaki untuk pemilik rumah seperti ini. Nah, ini ya multifungsi. Jadi area foyer ini merupakan area transisi sebelum kita benar-benar masuk ke bagian dalamnya. Oke, kita lanjut. Setelah area foyer, kita bakal ketemu area living room. Jadi di sini living, dining, kitchen, dia jadi satu karena konsepnya open flow. Kemudian di sini juga ruangannya terasa luas karena di sini ceilingnya cukup tinggi nih tetangga.
Nah, ini saya nggak tahu nih, ada 3 meter lebih ya tingginya tetangga. Dan dia udah pakai drop ceiling seperti ini, jadinya cakep. Nah, mungkin kalian kalau baru join atau baru lihat video saya disclaimer dulu ya tetangga. Jadi, semua furniture di rumah ini yang terpasang itu sifatnya opsional ya. Ini hanya untuk keperluan rumah contoh. Oke, lanjut. Di sini area living, bisa ditempatkan sofa seperti ini. Dan juga ini jarak menontonnya pas, dengan catatan kalian pilih TV-nya jangan yang terlalu besar. Ini sekitar 43-50 inch, masih oke. Sekarang kita ke area diningnya nih. Jadi dengan ukuran rumah lebar 5 meter, ini area diningnya masih nyaman banget loh. Ini masih bisa untuk makan 4 orang. Jadi berkat konsep open flow-nya itu, ruangan jadi terasa lebih luas tetangga. Dan di sampingnya, ini juga saya suka banget nih. Jadi karena open plan ke bagian sampingnya, di sana itu masih tanah kita tuh tetangga. Nanti saya bahas dari luar supaya jelas. Tapi saya mau kasih tahu kalau dari sini tinggal dibuka aja, ini udaranya bakal ngalir ke area diningnya di sebelah sini. Dan kalaupun nggak dibuka, pandangannya tetap luas karena kita punya persepsi lahan yang lebih luas karena di situ adalah kaca ya tetangga. Oke, kita lanjut. Makin penasaran nih saya nih sama area sampingnya nih. Untuk area samping, di sini pakai pintu sliding seperti ini. Ini juga bagus finishingnya dan frame-nya aluminium. Nah, kalau di sini juga bisa dibuka nih tetangga. Kita buka dari luar ya, karena yang tadi open flow tadi. Yuk, sini ikutin saya. Ini dia tetangga. Nah, jadi bisa dibuka, bisa untuk akses. Jadi sesuaikan aja dengan kebutuhan kalian. Di sini ada dua-duanya bisa dibuka. Jadi sangat fleksibel sekali tetangga. Dan ini bukaannya besar, sekitar 2 meter ini. Tingginya sampai hampir 3 meter ke atas sana. Menarik banget. Dan ini kalau kalian beli rumahnya, ini udah sampai sebelah sini nih, batas tanah kalian. Jadi kalau bukan hook, batasnya sampai sini ya. Di sini bisa kalian manfaatkan tergantung keperluan kalian dan kebutuhan kalian tetangga. Nah, kalau kalian beli rumahnya di sini kira-kira kalian jadikan apa nih? Tulis di kolom komentar ya. Tapi kalau di rumah contoh, di sini dijadikan sebagai area servis nih. Nah, kan suka ada tuh yang nanya, Bang, kalau pas review rumah contoh tuh suka nggak nge-spill di mana area servisnya. Nah, kali ini saya spill di sini. Kalau mau lebih nyaman lagi, selain pakai mesin cuci, pakai juga dryer. Jadi nggak usah bikin jemur-jemuran gitu ya. Jadi keluar dari mesin cuci langsung ke dryer, langsung kering, bisa disetrika. Menarik. Di sini juga udah dikasih ambalan-ambalan tertutup dan terbuka seperti ini. Jadi dengan area yang ada, kita bisa manfaatin sesuai dengan kebutuhan kita. Yuk, kita lihat lagi ke bagian dalam rumah. Nah, tadi saya belum spill nih dapurnya. Dapurnya ada di bagian sini tetangga. Jadi alurnya enak banget ya. Ini juga dapurnya keren ya. Elegan, tapi tetap minimalis tetangga. Di bagian sini backsplash-nya dia pakai cermin seperti ini. Alih-alih pakai keramik ataupun granit ya. Ini pakai cermin supaya rumahnya terasa lebih luas lagi. Dan di sini area dapurnya dia masih bisa mengakomodir kebutuhan loh. Jadi di sebelah sini untuk masak, sebelah sini untuk kitchen sink, untuk nyuci. Dan karena rumahnya ini open flow, jadi sirkulasi udara bisa tersirkulasi dengan baik lewat sampingnya itu. Tadi udah banyak banget ya, selain pintu bisa dibuka lebar, jendela bisa dibuka lebar seperti itu juga. Oke, di sampingnya nih tetangga. Di sampingnya kalau misalnya ada tamu, nggak mungkin kan kalau kita ajak ke atas buat ke toilet atau ke kamar mandi. Di sini udah disiapin. Di sini ada powder room tetangga. Dia punya lebar hampir 2 meter dan kesininya hampir 1 meter. Ini sekitar 90 cm ya. Muter juga masih nyaman. Jadi kalau sekedar keperluan untuk cuci tangan dan ke toilet udah mengakomodir banget nih di sini. Dan kalau kalian lihat di sini nggak ada pintunya, tenang. Nanti kalau beli rumahnya ada pintunya kok. Ini hanya untuk keperluan rumah contoh ya. Yuk, sekarang saya mau ajak kalian ke lantai 2-nya. Nah, ini juga ide yang menarik nih tetangga. Jadi di bagian bawah tangga bisa dijadikan tempat penyimpanan seperti ini nih. Dan ini jendela yang tadi nih tetangga yang kita sebut dari luar nih. Nah, ini untuk pencahayaan ke bagian tangga. Jadi sirkulasi udara di rumah ini bagus, pencahayaan juga bagus ya tetangga. Dari area dining tadi terasanya nggak gelap sama sekali, itu terang banget. Dan di sini juga masih terang juga. Keren sini. Yuk kita lihat. Akses ke lantai 2 bisa melalui tangga di bagian sini. Dan ini ukuran tangganya menurut saya udah standar, nggak kekecilan juga ya. Cakep. Ini juga bisa kalian contoh, misalnya kalian beli di rumahnya, supaya lebih minimalis lagi pakai railing kaca seperti ini ya. Nah, ini sekarang kita ada di area bordes. Nah, area bordes itu apa? Area bordes adalah
area transisi sebelum menuju ke anak tangga lainnya ke bagian atas. Dan kalau di sini, di rumah contoh, area bordes dijadiin tempat kerja atau area belajar seperti ini. Ini juga idenya menarik karena di sini masih ada space yang cukup banget. Dan selain area bordes, ini adalah area split level dari rumah. Ya benar, rumah ini mengusung konsep split level, jadi rasanya bisa mengakomodir kebutuhan kalian. Yuk kita lihat di lantai split levelnya ini ada satu kamar. Ini bisa dijadikan sebagai area kamar tidur anak. Dan ini luas loh. Saya nggak nyangka di lantai split levelnya ini ada ruangan yang seluas ini tetangga. Ini bisa dapat bukaan ke bagian samping tadi. Enaknya gitu ya kalau punya rumah nggak nempel, nggak dihabisin lahannya. Kita bisa bikin bukaan seperti ini. Ini benar-benar bisa dibuka tetangga nih. Jadi di sini pencahayaannya enak banget tuh. Tiap ruangan didesain supaya punya akses cahaya dan udara yang baik. Kalau di rumah contoh dia disimulasikan sebagai kamar tidur anak. Kalian bisa contoh nih desainnya. Kasurnya ada di paling ujung, terus di sini ada meja bisa buat belajar sambil duduk di kasur atau bisa duduk di sebelah sininya, dan di sini ada lemari penyimpanan bisa untuk pakaiannya ataupun buku-bukunya. Sekarang saya mau ajak kalian naik lagi ke lantai 2-nya ya. Yuhu, tetangga. Sekarang kita udah ada di lantai 2 dan saya mau ajak kalian yuk naik sini ke lantai 2-nya. Jadi di lantai 2 ini ada satu kamar lagi nih tetangga. Ini adalah master bedroom atau kamar tidur utama. Jadi bisa menempatkan untuk kasur queen size dengan nakas di sampingnya, di kiri kanannya. Dan kalau kalian suka nonton di dalam kamar, ini juga bisa dicontoh seperti ini. Dan jendela yang tadi kita lihat masif ya di bagian depan rumah, ternyata itu di baliknya adalah master bedroom ini. Dia bisa dibuka sebagian, dan untuk dindingnya kalau di sebelah sini, untuk rumah contoh dia pakai ini ya, apa namanya, wallpaper ya, seperti ini. Bisa kalian contoh nih kalau misalnya pengen cat rumah lebih awet, bisa pakai wallpaper seperti ini. Nah, di master bedroom selain ada tempat tidur, juga ada tempat-tempat lainnya yang mengakomodir kebutuhan kalian nih. Di sebelah sini bisa dimanfaatin untuk area-area, dan di sampingnya terdapat space untuk menaruh lemari pakaian seperti ini. Nah, ini kalau kalian suka bisa dicontoh juga, lemari pakaiannya terbuka secara visual, walaupun tertutup pintunya, tapi dia karena pakai kaca, jadi bisa dilihat dari luar. Tapi kalau kalian kurang serak, ya kalian bisa pakai yang solid aja ya. Tapi yang jelas di sini bisa menempatkan lemari ukuran yang cukup besar seperti ini, karena ini lemarinya bisa sampai ceiling seperti ini. Ini custom ya tetangga. Dan yang saya suka di master bedroom ini masih ada master bathroom atau kamar mandinya nih. Ini dia kamar mandinya. Nah, kamar mandinya bisa diakses dari kamar tidur utama, dan ini juga sekaligus jadi kamar mandi sharing dari kamar anak, dari luar bisa diakses. Jadi dia punya 2 pintu seperti ini. Nah, kita lihat. Di sini modelnya kamar mandi linear, dia ada wastafel, ada kloset, dan juga di paling ujung ada area shower. Dan di sini masih dapat bukaan melalui jendela yang masif tadi di depan. Pas banget penempatan showernya ada di ujung atau area basah nih karena matahari langsung tetangga. Ini ukurannya cukup luas, dia punya lebar 120, panjangnya sekitar 250 cm. Dan di sini kamar mandinya udah full, dindingnya udah full granit tile ya sampai ke atas. Jadi ini udah maintenance-nya gampang banget. Dan juga kalau kalian mau, ini bisa dikasih pintu lagi supaya tetap kering di bagian sananya. Jadi yang basah hanya di area showernya aja tetangga. Ini juga bisa kalian contoh area penyimpanan, lagi-lagi misalnya kalian mau nyimpan wangi-wangian ataupun peralatan mandi ataupun handuk, masih bisa di sini. Menarik nih. Praktikal banget ya rumahnya ya. Ya tetangga, barusan kita udah bahas rumah tipe M5 yang 2 lantai dengan split level. Sekarang saya mau ajak kalian yang lagi cari rumah 1 lantai. Yuk ikutin terus videonya. Oke tetangga online semua, sekarang saya mau ajak kalian ke rumah Maestro M6. Ini rumahnya 1 lantai, dia punya lebar 6 meter, panjang ke belakang sekitar 10 meter, sementara luas bangunannya 36 meter persegi. Di depan sini tetap ya, dia punya carport yang ukurannya mirip dengan M5 tadi. Jadi di sampingnya masih tetap ada taman, kalian bisa tanam tanaman, karena ini tamannya lumayan panjang ya ke bagian depan. Untuk rumahnya sendiri, kalau bisa kalian lihat ya, ini bergaya Japandi. Nah ini Japanese Skandinavia, tapi lebih kental nuansa Japannya di sini karena ini minimalis banget. Dan kemudian di situ tuh nok dari atapnya itu kelihatan tuh, bagus ya. Jadi dia nambah ornamen tertentu di bagian sininya nih. Oke tetangga, di bagian atasnya itu masih ada bukaan, dan di sampingnya itu seperti M5 tadi, dia pakai material papan semen yang seperti itu, jadi dia lebih tahan lama dan juga awet tetangga. Di sini juga masih ada nih
Ini juga material yang sama, dan di sebelah sana ada bukaan, ada jendela. Di baliknya apa nanti kita lihat sama-sama. Dan selain taman yang memanjang di bagian sana, di sini juga ada area taman yang masih sangat luas tetangga. Di sini bisa untuk menutup ke bagian jendela sana ya. Kalau kalian ingin privacy lebih, kalian bisa tanam tanaman yang bisa menutupi area jendela situ. Dan kalau di rumah contoh ini dia pakai konsep taman Zen Garden seperti ini. Ini tapi nggak pure Zen Garden ya, karena masih banyak tanaman tropisnya nih. Tapi oke lah, ini cantik tamannya. Nah, sekarang kita bahas rumahnya yuk. Sama kayak di M5 tadi, dia punya teras, dan di sini terasnya sekitar ukuran 60 cm. Di sini juga bisa kalian tempatkan untuk menaruh sesuatu sesuai kebutuhan kalian. Dan di sini masih ada space kalau kalian mau bisa dipasang sesuatu ya, misalnya lemari sepatu ataupun lemari perkakas. Di sini masih bisa banget tetangga. Dan di bagian depan ada dua jendela seperti ini bisa dibuka dua-duanya, dan ini bisa untuk mengalirkan udara dari bagian luar ke bagian dalam. Untuk pintunya materialnya sama, dia pakai material engineering wood di sini, dan juga udah dapat smart door lock seperti ini. Dan di atas pintu ini ada topi-topian ya. Jadi dia kira-kira selebar terasnya, untuk panjangnya sampai ke ujung bangunan. Yuk kita lihat dalamnya seperti apa. Ya, tetangga, sekarang kita udah masuk ke rumah tipe M6, dan di sini konsepnya open plan ya. Jadi area living, dining, dan juga nanti di bagian belakang nanti ada surprise-nya. Jadi satu di sini, nggak terpisah. Dan saya mau kasih tahu dulu, di sini pencahayaannya oke banget nih tuh. Jadi kita masih dapat bukaan berupa jendela, dan dia punya ceiling yang cukup tinggi nih tetangga. Jadi dia rumahnya termasuk high ceiling juga ya. Sampai ujungnya itu mengikuti bentuk atap tuh. Ada sekitar 5 hingga 6 meter tuh ke atas sana. Ini supaya penghawaannya lebih bagus juga di sebelah sini ya tetangga. Oke, di area living ini seperti biasa masih bisa ditempatkan sofa seperti ini, dan juga ada entertainment berupa TV di bagian sana. Nah, ini juga permainan interior supaya terasa lebih luas, sama seperti di M5 tadi. Dan di sebelahnya bisa ada area dining seperti ini. Dan kalau kalian punya ruangan yang seperti ini tetangga, kalian pastiin furniturnya pilih yang custom ataupun yang ukurannya nggak terlalu besar. Selain dining table, di sebelah sini bisa dibuat pantry seperti ini tetangga. Jadi bisa untuk nyimpen-nyimpen makanan sampai ke bagian atas. Kalau misalnya peralatan makannya dirasa banyak, bisa juga ke bagian situ. Oke, saya mau ajak kalian ke area-area komunalnya dulu ya. Jadi setelah area dining, di sini juga ada kulkas di sampingnya, dan di belakangnya ini ada back garden atau taman belakang. Nanti kalau di rumah contoh ini difungsikan sebagai area dapur seperti ini tetangga. Area dapur merangkap area cuci. Ini desainnya oke banget, bisa kalian tiru juga. Tapi yang saya suka di sini dia pakai pintunya, pintu sliding kaca seperti ini. Jadi terasa lebih luas ya, dari dalam tuh kelihatan menyatu gitu, nggak terpisah. Tapi kalau kalian mau akses gampang, tinggal dibuka aja. Dan di sini juga udaranya bisa ngalir keluar maupun ke dalam rumah. Dan di bagian belakang sini dia dapat tutupan berupa kanopi seperti ini. Ini juga terbuka, bukan yang model nutup gitu ya. Jadi cahayanya masih bisa masuk tetangga. Tapi nggak semuanya ketutup tetangga. Supaya udaranya lebih bagus, di sebelah sini ada sobekan sedikit. Dan kalau hujan nggak usah khawatir. Kalau misalnya ada sobekan begini, hujannya tuh biasanya nggak bakal sampai sana ya. Kecuali hujan angin, itu beda lagi kasuistik. Tapi normalnya dia sampai sini aja. Dan itu bikin seger ruangan di sini tetangga. Dan ini juga cocok buat kalian yang nggak suka nyampur antara area dapur dan area lainnya, tapi aksesnya juga tetap gampang nih ke bagian belakang rumah lewat pintu sliding kaca ini. Oke, sekarang kita mau ajak kalian masuk lagi. Tunggu. Ini belum saya bahas ya ini. Ini apa nih tetangga? Ini area bersantai. Nah, ini sambil nikmatin suasana weekend, ngopi. Biasanya bapak-bapak kalau malam sebelum tidur tuh kan ngopi dulu. Mau tidur ngopi ya? Ya nggak apa-apa sih, mungkin baik pikirannya Pak. Nah, biar nggak kepikiran, kita lihat kamar-kamarnya yuk. Oke, tetangga, barusan saya udah ajak kalian ke area-area komunalnya. Sekarang saya mau ajak kalian ke area-area private-nya. Jadi di rumah ini ada 2 ruangan private yang berupa master bedroom dan multifunction room. Nah, ini kita mau ajak kalian ke multifunction room-nya dulu ya. Kalau di rumah contoh dia dijadikan area, mungkin ini area bekerja dan juga area hobi yang seperti ini, dan juga ini masih bisa menaruh atau menempatkan meja kerja seperti ini tetangga. Dan nggak usah khawatir karena tiap ruangan di sini dapat pencahayaan dan penghawaan yang baik. Jadi tinggal dibuka aja. Kalau kalian pengen udara segar, tinggal dibuka aja nih. Dia punya akses ke bagian belakang rumah seperti ini. Oke, mantap. Enaknya punya multifunction room seperti ini ya. Bisa punya tempat untuk
me time kali ya. Walaupun di rumah biasanya memang udah me time, tapi kalau punya ruangan lagi yang didedikasikan khusus buat area hobi dan area kerja seperti ini bakal lebih nyaman lagi tetangga. Dan ini juga kalau misalnya kalian fungsikan jadi kamar bisa juga, karena ini masih bisa naruh kasur hingga ukuran, ya mungkin queen masih bisa di sini tetangga. Sebelum ke master bedroom, di sini ada kamar mandinya nih. Ini kamar mandinya cakep nih tetangga. Ya, penempatannya bagus, kemudian sirkulasinya bagus. Begitu masuk ada kloset, ada area shower, dan juga masih bisa naruh wastafel. Ini bukan wastafel yang ukuran kecil loh, ini yang ukuran medium nih. Dan untuk dindingnya dia udah pakai granite tile, dinding kamar mandinya, jadi maintenance-nya gampang. Kalau mau dibersihin, tinggal digosok aja. Bebas lembab dan jamur ya, tentu saja. Oke, sekarang saya mau ajak kalian ke master bedroom. Ya, adanya di bagian depan rumah tetangga. Jadi, kalau tadi kalian lihat ada jendela di bagian depan, nah ini dia ruangan di baliknya ya. Dia bisa menempatkan untuk kasur yang ukuran queen seperti ini. Kemudian juga tentu saja lemari-lemari pakaian di sebelah sini masih bisa tetangga. Jadi ini masih fungsional banget, luasannya ya. Masih enak banget. Nah, kalau di rumah contoh di master bedroomnya ini dia pakai wallpaper seperti ini. Ini wallpaper kalau misalnya kalian ingin corak atau motif tertentu di dinding, bisa kalian coba pakai wallpaper sini. Dan supaya ada aksen lebih luas lagi di ujung sana, ditempatkan mirror yang menyudut seperti itu tetangga. Asik banget ya. Dan saya mau kasih lihat beberapa keunggulan lagi dari Sila Ed Sawangan. Yuk, ikutin terus. Jadi, Maestro ini tipe terbaru dari Sila Ed Sawangan. Ada dua pilihan yang udah saya tunjukin tadi, yaitu Maestro M5 dan M6. Perumahan karya Vasanta Group dan Mitsubishi Corporation ini jadi pilihan menarik juga nih, karena dilengkapi 7 Wonders Facilities. Ada jogging track, basketball court 3-on-3, children playground, barbecue pit, functional training, pavilion, dan viewing spot. Di Sila Ed Sawangan juga ada area komersial Senopati Boulevard yang menghadirkan berbagai tenan ternama nih, kayak Mitra 10, Fore Coffee, Audi Dental Clinic, dan banyak lagi. Lokasinya dekat dengan akses Jalan Bojong Sari dan Mukhtar Raya Sawangan. Untuk akses tol terdekat, ada tol Pamulang dan Desari yang membantu mobilitas kita nih. Warga Sawangan pasti udah kenal deh sama Sila Ed Sawangan, karena township ini udah ramai dan hidup. Nggak perlu ragu sih buat beli rumah di sini. Apalagi Maestro ini bagian dari klaster terakhir di Sila Ed Sawangan dengan harga yang terjangkau. Ini nih yang ditunggu-tunggu, waktunya saya spill harga. Oke, buat kalian yang penasaran, nih saya spill harganya mulai dari 700 jutaan aja. Mumpung lagi ada promo juga nih, sikat! NUP Priority sekarang hanya 5 juta rupiah aja dan bisa dapetin special launching price. Kalian bisa dapetin info lebih lanjut melalui akun Instagram dan TikTok Sila Ed Sawangan. Ke websitenya juga ada loh, nanti saya taruh di deskripsi ya. Jadi gimana tetangga? Selain dapat rumah, juga dapat fasilitas yang lengkap dan juga asik-asik banget ya. Langsung aja main ke Sila Ed Sawangan buat dapetin suasananya dan feel-nya langsung. Rizky Abadi pamit undur diri, semoga menginspirasi. Ciao!